Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaknya kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, banyak nasihat, banyak khotbah, banyak homili yang mengatakan bahwa kita hendaknya taat dan melakukan apa yang disabdakan oleh Allah, oleh Tuhan dalam kehidupan ini dengan konsekuen. Tapi kalau kita ditanya, apakah yang kita lakukan ini betul-betul sudah memuaskan Allah? Apakah yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, apa yang kita kerjakan ini membuat Tuhan itu puas? Apakah itu sudah kita lakukan? Ibu, bapak, saudara yang terkasih, hamba yang dalam perumpamaan dalam bacaan Injil hari ini di sana mau diungkapkan oleh Tuhan bahwa dia melakukan sampai tuannya itu mengatakan bahwa, "Oh, saya puas dengan kamu." Nah, apakah kita juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat beriman, dalam kita melayani Tuhan, apakah Tuhan sampai mengatakan, "Aku puas dengan pelayanan"? Kadangkala kita membanggakan apa yang sudah kita lakukan. "Oh, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Oh, saya sudah mengerjakan ini. Oh, saya sudah pergi ke pelosok ke sana." Kita berbangga dengan diri kita. Tetapi, apakah dalam kita melayani itu sungguh-sungguh sudah membuat Tuhan bangga dengan kita? Nah, ibu, bapak, saudara-saudara yang kasih, maka ukurannya bukan apa yang sudah kita kerjakan, tapi ukurannya adalah apakah Tuhan sudah tersenyum dengan kita. Ini ukurannya. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan bahwa apa yang kita kerjakan ini belum apa-apanya. Tuhan baru mengatakan kerjakanlah ini. Ya baru kita mengerjakan itu, tapi itu pun juga dengan minimalis. Ya kalau badan saya tidak capek, ya kalau saya sanggup mengerjakan. Kadangkala kita masih mengatakan, sulit Tuhan. Nah, kita seringkali punya dalih seperti itu. Maka Tuhan mau mengajak kepada kita dalam hidup beriman itu adalah bagaimana Tuhan itu bisa membuat tersenyum dengan apa yang kita kerjakan. Sulit, tetapi ini adalah tantangan bagi diri kita. Tuhan tidak pernah menunjukkan, oh harus begini. Prosesnya Tuhan tidak pernah menunjukkan. Tetapi Tuhan selalu mengharapkan bahwa, oh pokoknya yang penting hasilnya seperti ini. Tetapi proses untuk melakukan hasil itu juga harus tetap positif. Jadi bukan yang penting baik, tetapi prosesnya jelek. Ambil contoh misalnya, anak yang sedang ujian. Dia nggak pernah belajar tapi nyontek. Hasilnya baik, tetapi prosesnya jelek. Nah, sedangkan bagi Tuhan, yang penting hasilnya baik dan prosesnya pun adalah proses yang bermartabat dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menawarkan kepada kita supaya kita bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita bisa berproses dengan Roh Kudus dan hasilnya itu baik, kesempurnaan yang kita lakukan ini bukan prestasi kita, tetapi Tuhan yang berkarya melalui diri kita. Maka ibaratnya adalah dengan istilahnya itu membuat cerita mengenai abdi atau hamba ini untuk menyadarkan kepada kita bahwa semua yang kita kerjakan itu bukan prestasi kita, tetapi Tuhan yang menggunakan kita supaya kita bisa mengerjakan hasil itu
dengan baik. Dengan demikian, tidak ada alasan kita berbangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan menggunakan kita. Itu yang harus kita lakukan. Selamat merenungkan.